Oke, assalamualaikum. Balik lagi kita akan membahas mengenai latihan soal gelombang. Kemarin yang kita sudah bahas atau tadi yang kita bahas adalah getaran. Jadi dari banyaknya getaran nanti akan menghasilkan gelombang. Nah, dari gelombang nanti akan menghasilkan bunyi. Tapi sekarang kita bahas dulu yang gelombang. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat atau bisa juga disebut gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, sedang hujan terjadi petir, geledek lah gitu ya. Saking kencangnya biasanya jendela rumah tuh kayak bergetar gitu bunyi. Nah itu dia maksudnya. Dari gelombang menghasilkan getaran sehingga membawa energi. Jadi kayak bergerak lah itu. Kaca rumah biasanya seperti itu. Oke, lalu nomor 2, berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi 2 jenis. Jadi gelombang ini banyak banget pembagiannya, diantaranya berdasarkan arah getar, dibagi menjadi 2, yaitu adalah gelombang transversal yang pertama, dan gelombang longitudinal yang kedua. Oke, kita bahas dulu yang transversal. Apa sih gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Contohnya ketika kita memberikan simpangan pada tali dan gelombang transversal pada permukaan air. Oke, kita bahas dulu nih. Kan dia bilang tegak lurus. Maksudnya tegak lurus itu apa? Lihat di sini ada garis Y dan anggap aja ini lurus lah ya, dan ada garis T. Jadi tegak lurus siku-siku gitu. Maksudnya ini sebenarnya garis X ya, tapi karena di sini garis X yang menunjukkan waktu, jadi ditulisnya huruf T gitu. Itu gelombang transversal. Nah, di sini di kotak biru ini ada info penting yang Ibu tulis biar ke highlight aja biar kalian baca. Gelombang transversal itu dia terdiri dari bukit dan lembah. Bukit itu ini ya, yang di atas garis, lalu lembah itu yang di bawah garis. Nah, di sini dititik-titikin ada titik A, ya, titik B, C, D, E, F, dan G. Nah, dikatakan dia bukit yaitu mencakup titik A, titik B, dan titik C. Jadi segini nih, ini adalah bukit. Ini adalah lembah. Berarti lembah itu adalah titik C, ya, titik D, dan titik E, seperti itu. Nah, dalam gelombang ini ada perhitungannya. Satu gelombang, kan ada satu getaran, ada satu juga gelombang. Nah, jika terdiri dari satu bukit, jika dari atas satu bukit dan satu lembah, ya, itu dinamakan satu gelombang atau penyebutannya satu lambda nih, seperti ini lambangnya lambda nih, ya, satu lambda. Jadi ingat sekali lagi, satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Tapi lihat di gambar ini ada bukit lagi nih sebelah sini, berarti dia ada 1,5 gelombang atau 1,5 lambda. Nih lihat nih, di sini udah digarisin lambda, di sini udah digarisin setengah lambda, seperti itu. Ya. Jadi satu bukit dan satu lembah itu adalah satu gelombang, seperti itu, atau satu lambda. Oke, lanjut. Nah, contohnya gelombang transversal adalah gelombang pada air dan gelombang pada tali. Lihat nih, gelombang pada tali tuh kayak ada lembah, ada bukitnya gitu kan. Begitu juga gelombang di air. Tuh ada daerah yang ke atas, ada daerah yang mencekung ke bawah, seperti itu maksudnya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Tuh, jadi dia sejajar lurus aja nih arah getarnya, nggak tadi kayak transversal, dia kan tegak lurus. Lalu contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang pegas. Oke, sebelum itu
kita pelajari dulu ciri-ciri dari gelombang transversal. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal terdiri atas rapatan dan renggangan. Kalau di gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah, kalau di gelombang longitudinal ini terdiri atas rapatan, ini yang rapet ya, dan ini namanya renggangan. Jadi terdiri atas rapatan dan renggangan. Nah, satu rapatan dan satu renggangan ini itu namanya adalah satu lambda atau satu gelombang. Nah, berarti kalau di gambar ini dia terdapat dua gelombang karena terdapat satu rapatan, satu renggangan, ya, satu rapatan lagi dan satu renggangan lagi. Jadi ada dua gelombang, ada dua lambda. Kalau dia garisin atau menunjukkan cuman bagian rapatannya saja atau renggangannya saja, yaitu disebutnya adalah setengah lambda atau setengah gelombang. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini ibu sebenarnya hanya menjelaskan ulang saja sih, kan penjelasannya itu sudah ada di video yang waktu itu kalian lihat. Lalu lanjut, contohnya gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Nah, ini adalah terdiri dari kayak gelombang longitudinal seperti itu. Walaupun kesannya karena lada renggang kayak terlihat gelombang transversal, enggak ya, ini adalah gelombang longitudinal. Jadi dia terdiri atas rapatan dan renggangan. Lama-lama seperti itu. Kalau ditelaah ya, gelombang bunyi yang merambat itu adalah contoh dari gelombang longitudinal. Lalu ini yaitu pegas ya. Ini buat tempat tidur kah, atau yang di belakang motor ya, itu kan pegas tuh seperti ini. Nah, itu terdapat rapatan, renggangan, rapatan lagi, renggangan, rapatan. Nah, coba kita contohkan. Sebentar, ini kok dia naik ya. Ibu turunkan dulu gambarnya. Nah, coba kalau misalkan dihitung, kira-kira ini ada berapa gelombang nih? Satu rapatan, satu renggangan berarti satu gelombang. Satu rapatan lagi, satu renggangan lagi berarti dua gelombang. Dan ada satu rapatan berarti 2,5 gelombang. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Lanjut, pembagian gelombang berdasarkan amplitudonya atau simpangan terjauh. Ada namanya gelombang berjalan ya, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada satu titik yang dilalui gelombang. Jadi amplitudo itu adalah bagian yang ininya ya, mana nih. Jadi dia tetap pada satu titik melalui satu gelombang sepanjang ini ya, amplitudo. Jadi ada yang gelombang berjalan, dan pembagian yang keduanya yaitu gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Contohnya senar gitar. Maksudnya gimana? Jadi kan senar gitar itu dia bergetarnya itu ke atas ke bawah gitu ya. Seakan-akan kayak gini lah getarannya. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Jadi nggak ada di garis lurus kayak yang tali tadi tuh contohnya. Jadi dia berubah-ubah amplitudonya, tidak diam. Seperti itu. Makanya jadi dia amplitudonya diam, berada di titik yang sama. Tuh. Ya, lihat ini. Titik A, B, C seperti itu. Nah, berasal dari titik yang sama. Seperti itu. Nah, kalau misalnya si gelombang berjalan, amplitudonya itu dia tetap pada satu titik yang dilalui gelombang. Nah, jadi awalnya dari satu titik. Nah, satu titik itu tetap dilalui oleh gelombang itu. Nah, seperti ini. Dan ini satu titiknya di sini.
lalu dilalui sepanjang gelombang ini sama. Nah, kalau misalnya yang diam atau berdiri, jadi dia amplitudonya berubah seperti itu. Lanjut nomor 4, berdasarkan mediumnya. Jadi gelombang itu ada media, ada perantara. Makanya kenapa sih bisa ada gelombang? Yang pertama namanya gelombang mekanik. Contohnya yaitu gelombang pada air dan gelombang bunyi. Gelombang mekanik itu dia memerlukan media atau medium untuk berambat. Lalu gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik dia tidak perlu memerlukan medium. Contohnya perambatan cahaya. Jadi cahaya itu kalau merambat ya udah merambat aja, berbeda dengan suara, berbeda dengan air, harus memerlukan medium. Kayak misalnya ini nih suara, dia harus memerlukan udara biar suara itu bisa terdengar gitu. Kalau nggak ada udara dia nggak bisa terdengar. Jadi harus memerlukan medium. Itu contohnya untuk gelombang mekanik. Kalau gelombang elektromagnetik dia tidak perlu media tapi dia bisa merambat. Contohnya gelombang cahaya. Nah, coba perhatikan nomor 5, rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T, atau bisa juga V sama dengan lambda dikali frekuensi. V itu cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter. F frekuensi dan T periode. Contoh soalnya, sebuah gelombang mempunyai frekuensi 10 Hz. Panjang gelombangnya 5. Berapakah cepat rambatnya? Ya udah, tulisin diketahuinya frekuensinya 10, lambdanya 5, yang ditanya V. Berarti ya frekuensi. Pakai rumus yang V sama dengan lambda dikali F. Ya udah, 5 dikali 10 hasilnya 50. Nah, untuk nomor 5 ini juga banyak yang betul ya. Nah, lanjut sedikit lagi, sabar, mungkin di antara kalian ada yang boring. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar gelombang transversal. Diketahui sebuah gelombang seperti pada gambar di samping. Jika jarak tempuhnya 15 meter, tentukan besar amplitudo, frekuensi dan periode, panjang gelombang, serta cepat rambat gelombang. Oke, karena di rumah kakak lagi hujan ya, daerah rumah kakak lagi hujan, mungkin kalau suara kakak kecilan bisa diperbesar volumenya. Lanjut, amplitudo. Cara menentukan amplitudo itu yang mana? Karena gelombang transversal, amplitudonya itu berada di titik yang sama. Lihat di sini. Ada angka 8, dia punya garis putus-putus menunjukkan titik yang sama. Itu adalah amplitudonya. Jadi amplitudonya adalah 8 cm. Ya, karena di sini satuannya cm. Lanjut, yang B, frekuensi dan periode. Frekuensi rumusnya N per T, banyaknya gelombang per T waktu. Itu berapa nih gelombangnya? Lihat. Di sini ada satu bukit, satu lembah, berarti satu gelombang, satu bukit dan satu gelombang, satu bukit dan satu lembah lagi berarti 2 gelombang. Dan di sini ada satu bukit, berarti kan cuma setengah, berarti ada 2,5 atau 2,5 gelombang seperti itu. Berarti N-nya nih 2,5 per T-nya waktunya ini 5 sekon. Jadi frekuensi sama dengan N per T, yaitu 2,5 dibagi 5 hasilnya 0,5 Hz. Lalu kalau periode ya udah tinggal dibalik, 5 dibagi 2,5 hasilnya 2 sekon. Gampang kan? Lanjut, panjang gelombang. Panjang gelombang itu dia nih, lambda sama dengan S per N. S itu adalah jarak, yang ini yang diketahui 15 meter nih ya, 15 meter. Lalu N itu adalah banyaknya gelombang, jadi 15 dibagi 2,5 hasilnya 6 meter. Lalu cepat rambat gelombang itu sendiri ya, rumusnya adalah S per T. S-nya itu jaraknya 15, T waktunya itu 5, jadi 15 bagi 5, 3 meter per sekon. Nah, cepat rambat gelombang bisa juga dihitung lambda dikali F ya.
6 kali 0,5 hasilnya 3 meter per sekon. Sama saja sebetulnya ya. Kalau F dia dikali, kalau pakai T dia dibagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa klik langkah selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.